Anda kembali di Sida Today pemirsa. Urai kemacetan di Jalan TB Simatupang, Pemprov Jakarta melakukan uji coba rekayasa lalu lintas. Ya, gerbang tol Fatmawati 2 juga akan dibuka secara gratis. Pemerintah Provinsi Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum menggelar uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan TB Simatupang menuju Lebak Bulus. Hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan parah yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Uji coba rekayasa lalu lintas ini dilakukan mulai 15 hingga 19 September 2025 dan berlaku sejak pukul 5 sore hingga pukul 8 malam. Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap uji coba rekayasa lalu lintas ini berhasil mengurai kemacetan. Jadi untuk TB Simatupang, alhamdulillah kami sudah mendapatkan persetujuan izin dari Kementerian PU untuk melakukan mengalihkan arus termasuk nanti pengaturan di dalam jalan tol. Nanti secara teknisnya asisten pembangunan yang akan menyampaikan, tetapi prinsipnya adalah sudah mendapatkan izin untuk pengaturan di dalam dan di luar jalan tol. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan ini akan bisa mengurangi, dan saya juga sudah merapatkan secara khusus baik itu Pamjaya, Paljaya, kemudian Sumber Daya Air, Bina Marga, semuanya saya minta paling lama akhir Oktober sudah selesai semua. Sehingga dengan demikian kalau ini sudah selesai maka ini akan bisa menyelesaikan persoalan kemacetan yang betul-betul terjadi di Simatupang. Kemacetan lalu lintas di Jalan TB Simatupang menjadi sorotan warga dan viral di media sosial. Pasalnya, warga harus menempuh waktu lebih lama dalam perjalanan akibat macet. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Uji coba ini dimulai sejak 15 hingga 19 September 2025, mulai pukul 17.00 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Rekayasa yang dilakukan mulai dari Simpang Antasari hingga Simpang Lebak Bulus, lalu lintas dari arah Pondok Labu, Cipete, dan Fatmawati yang biasa melalui Jalan TB Simatupang. Gerbang tol Fatmawati 2 akan dibuka untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Pengendara bisa menggunakan satu lajur paling kiri dalam jalan tol. Arus lalu lintas dari arah Jalan Adiaksa yang akan ke arah timur bisa melalui ruas Jalan RA Kartini menuju Simpang Lebak Bulus dan berputar di U-turn Ciputat Raya. Arus lalu lintas dari arah barat, yakni dari arah Lebak Bulus dan Pondok Indah yang akan putar balik, bisa menggunakan U-turn Antasari. Sementara rute alternatif lalu lintas dari arah Antasari dan Cilandak bisa melalui Tol Desari dan Andara menuju ke arah selatan. Cikini ke Gondang Dia, aku begini gara-gara dia. Oke, itu lagu Gurinam ya. suka dipakai buat Betul. orang yang galau katanya. Iya, tapi juga salah satu lirik lagu kan, Bayu. Iya, ya. betul. Jangan nyanyi dulu, tahan. Tapi sekarang katanya udah gak galau lagi karena Pemprov Jakarta dan PT KAI ini menggelar uji coba membuka pagar dan memasang pelikan crossing di stasiun KRL Cikini, Jakarta Pusat. Betul sekali, hari ini untuk memudahkan mobilitas pengguna komuter lain saat menyeberang. Cikini ke Gondang. Kabar gembira bagi pengguna komuter lain yang biasa keluar ataupun masuk di stasiun Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Mulai hari ini, Pemprov Jakarta memulai uji coba membongkar pagar yang membatasi jalan raya dengan jalur pedestrian di stasiun Cikini. Pengguna KRL tak lagi harus memutar jauh di pintu timur stasiun Cikini. Guna memudahkan dan menjaga keselamatan, traffic light dan pelikan crossing juga dipasang dengan durasi penyeberangan 10 hingga 12 detik. Ini respon kita terhadap adanya para penumpang kereta api ya yang di Cikini, di mana memang sebelumnya sudah ada akses masuk ke stasiun ya, baik dari arah ke utara maupun dari arah ke selatan.
Tak hanya pengguna KRL, sejumlah pengemudi ojek online juga menyambut baik uji coba tersebut. Karena mereka bisa menaikkan dan menurunkan penumpang persis di pintu timur. Manfaat khususnya bagi Gojek ya, bisa ambil GoFood, nggak muter-muter gitu, nggak agak lama, cepat sekali gitu. Nggak harus loncat ya Pak? Oh, nggak harus loncat ya, nggak harus mutar, terbalik jadi jauh. Jadi sekarang ada zebra cross ini bisa memudahkan saya untuk mengambil GoFood. Gitu aja. Sebelumnya, pagar pembatas trotoar yang terpasang di sepanjang jalur pedestrian stasiun Cikini membuat para pengguna KRL harus berjalan kaki dari sisi utara atau selatan. Belakangan, PT KAI meninggikan pagar tersebut lantaran banyaknya pengguna KRL yang nekat memanjat hanya karena tak mau berjalan memutar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memantau informasi terkini terkait diberlakukannya zebra cross di depan stasiun Cikini Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Wenda Nura. Ya, Wenda, bagaimana respon pengguna jalan dengan adanya zebra cross di sana, Wenda? Pagi Yasmin, Bayu dan juga pemirsa, setelah ramai ya menjadi perbincangan mengenai akses untuk masuk ke stasiun Cikini, baru-baru ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sudah meresmikan pelican cross atau zebra cross dengan lampu lalu lintas untuk memudahkan para pengguna ataupun pengguna KRL di stasiun Cikini tentunya. Dan saat ini kita akan coba berinteraksi dengan salah satu masyarakat pengguna zebra cross ini dan penumpang di stasiun Cikini. Halo, selamat pagi Bang, maaf dengan abang siapa? Pagi Kak, dengan nama Mas Rifki. Mas Rifki, oke Mas Rifki, ini setiap hari memang selalu turun di stasiun Cikini atau seperti apa? Ya kalau untuk saat ini per minggu lah Kak, untuk penggunaan stasiun kereta. Lalu bagaimana Mas tanggapannya dengan adanya pelican cross ini nih? Setelah sebelumnya kan akses masuknya ini kita harus muter jauh terlebih dahulu ya? Ya alhamdulillah ya, sangat memuaskan lah. Ya tidak perlu lagi lah untuk muter-muter, terutama saya lah. Untuk masyarakat pengguna kereta tidak lagi lah capek-capek untuk muter ya kan. Ya alhamdulillah sangat memuaskan, senang sekali saya terutama pengguna kereta. Lalu ini kan udah berjalan beberapa hari ke belakang ini ya. Nah, selama tanggapan dari Mas Rifki nih, beberapa hari ini udah berjalan efektif belum sih Mas? Ya kalau untuk saat ini kan ya baru beberapa hari ya. Ya lumayan lah Kak, bisa membantu pengguna jalan lah untuk ke stasiun. Baik Mas Rifki, terima kasih banyak, selamat beraktivitas kembali ya. Iya Yasmin, Bayu dan juga pemirsa, jadi memang pelican cross ini disambut dengan antusias dan juga positif ya untuk masyarakat, karena memang ini sangat membantu terutama untuk para disabilitas yang tidak memungkinkan untuk harus muter terlebih dulu gitu sebelum bisa menyeberang gitu. Jadi memang dan untuk akses lalu lintas pun di sini karena pada saat ini bukan termasuk di jam kerja ataupun jam pulang kerja, sehingga memang lalu lintas ini juga cukup lengang, namun tentunya pasti ada aja dampak negatifnya seperti kemacetan yang terjadi misalkan di sore hari ataupun ada beberapa proyek galian di sekitar stasiun Cikini yang masih terus berjalan. Mari kita nantikan apakah dengan adanya pelican cross ini memang efektif untuk pejalan kaki ataupun untuk akses lalu lintasnya. Kita nantikan lebih lanjut nantinya. Yasmin, Bayu. Ya baik, terima kasih rekan Wenda Nura atas laporan Anda dari kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, sehat selalu.